Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, namun tak akan ku takut, tak akan ku gentar untuk melangkah. Sebab Tuhan selalu menyertai, menuntun setiap kita. Dan itulah yang disebut sebagai gembala yang baik. Yesus adalah gembala kita yang baik, yang begitu mengasihi setiap kita. Di dalam Alkitab digambarkan saudara, bahwa hubungan daripada kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah seperti seorang gembala. Gembala adalah Yesus itu sendiri, dan setiap kita umatnya, anak-anaknya, kita digambarkan sebagai domba-domba yang dituntun oleh Sang Gembala Agung, Yesus Kristus. Kita membuka dalam Yohanes 10 ayat 14 dan yang ke-15. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yesus mengatakan lewat firman-Nya kepada setiap kita saudara, bahwa hanya Dialah satu-satunya gembala yang baik, gembala yang mengenal setiap kita. Bahkan kita pun sudah mengenal Dia lewat kebaikannya, lewat seluruh kisah hidupnya yang dituliskan dalam Alkitab. Kita bisa mengetahui dan mengenal siapakah Yesus itu. Dia gembala yang agung. Dalam kehidupan setiap kita saudara, mungkin kita memiliki gembala secara fisik. Maksudnya adalah seseorang yang kita kagumi, yang kita ikuti, yang menjadi panutan bagi setiap kita. Identik dengan pemimpin gereja mungkin saudara, atau mungkin bos atasan kita saudara. Kita sebut mereka adalah sebagai gembala. Mungkin gembala yang ada di dalam kehidupan setiap kita memiliki kekurangan. Karena gembala yang kita miliki adalah manusia juga, sama seperti setiap kita. Kita pun sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kita pun selain memiliki kelebihan, kita juga memiliki kekurangan saudara. Dan itu sangat manusiawi. Karena manusia cenderung untuk bisa melakukan kesalahan, tidak kebal terhadap dosa saudara. Lewat ayat ini, Yesus mau mengajarkan kepada setiap kita, saya dan saudara, bahwa mari saudara kita menyadari, hanya ada satu gembala yang terbaik dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Karena pada waktu kita hanya berharap, hanya bergantung kepada gembala secara fisik yang ada dalam kehidupan ini saudara, yang bisa terlihat secara kasat mata, mungkin kita bisa kecewa. Mungkin kita bisa bertanya-tanya, kok gembala seperti ini? Kok melakukan hal seperti ini? Ingat, gembala, pemimpin, atasan kita, mereka juga manusia, bisa melakukan kesalahan. Mengapa Yesus menggambarkan setiap kita itu sebagai domba-domba yang dipimpin, yang digiring oleh Dia sebagai gembala yang agung, gembala yang baik saudara? Ternyata domba ini memiliki karakteristik yang sangat unik saudara. Dan ada beberapa karakteristik daripada domba yang bisa kita pelajari bersama-sama untuk menggambarkan bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap gembala kita yang baik itu saudara, dan bersikap sebagai anak-anak Tuhan. Selama ini kita menganggap seekor domba adalah binatang yang bodoh saudara. Tapi ternyata itu adalah pandangan yang sangat keliru. Beberapa waktu ini saya membaca sebuah penelitian yang dilakukan oleh orang Israel saudara, tentang domba dan para gembala daripada domba itu saudara. Ternyata seekor domba ini bukan binatang yang bodoh, tapi domba adalah binatang yang cukup cerdas dan penuh dengan perhatian. Perhatian kepada apa? Perhatian kepada gembalanya dan juga terhadap apa yang ada di sekitarnya saudara. Mengapa dia penuh perhatian? Ternyata seekor domba pada waktu ia mengikuti gembalanya, dia akan benar-benar menaruh perhatian kepada gembalanya. Dia mendengar suaranya dengan baik. Dia memperhatikan apakah gembalanya itu berhenti atau gembala itu terus berjalan. Sang domba akan mengikutinya
dengan penuh perhatian kepada gembalanya. Dia bergantung pada gembalanya, saudara. Jadi bukan suatu binatang liar seperti binatang yang lain. Salah satunya adalah kambing, tidak begitu nurut dengan gembalanya. Tapi berbeda dengan domba. Domba itu memiliki karakteristik yang lebih lembut, lebih jinak, saudara, dan sangat memperhatikan gembalanya. Jadi apapun yang gembalanya perintahkan, instruksikan, dia akan melihat dengan penuh perhatian dan dia akan nurut, akan ngikut dengan gembalanya. Hendaklah setiap kita memiliki karakteristik seperti domba ini, saudara. Penuh dengan perhatian kepada Tuhan. Penuh perhatian, teliti, waspada melalui firman Tuhan lewat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita benar-benar harus waspada, memperhatikan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, bahkan apa yang kita yakini. Jangan-jangan apa yang kita baca, apa yang kita dengar itu bukan hal yang betul, saudara. Bukan kebenaran. Atau bahkan ngerinya, apa yang selama ini kita yakini, yang kita imani, itu juga keliru, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama waspada dan memperhatikan apa yang masuk ke dalam kehidupan kita. Melalui apa yang kita lihat, yang kita dengar, bahkan apa yang kita yakini. Kita harus cross check, saudara, lewat firman Tuhan. Dan penuh dengan perhatian kepada Tuhan. Kalau Tuhan lewat firman-Nya menyuruh setiap kita untuk mengasihi, hendaklah kita mau mengasihi. Kalau Tuhan bilang lewat firman-Nya, kita harus belajar menjadi orang yang sabar. Kita harus berusaha bersabar dalam segala hal. Kalau Tuhan lewat firman-Nya bilang kita harus mengampuni, saudara, sesakit apapun kita disakiti oleh orang lain, berusahalah untuk mengampuni, berusahalah untuk kembali mengasihi orang yang mungkin tidak mengasihi kita, saudara. Kita penuh dengan perhatian kepada Tuhan dan terhadap firman Tuhan. Selain itu, saudara, seekor domba juga memiliki pendengaran yang sangat tajam. Seekor domba ini dia bisa tahu suara gembalanya. Sehingga pada waktu ada gembala lain, saudara, yang hendak memberikan dia perintah atau memanggil dia, dia tidak akan nurut karena bukan gembalanya. Suatu penelitian yang dilakukan oleh orang Israel, saudara, terhadap 3 gembala domba yang berbeda di padang rumput. Saat itu setiap gembala memiliki domba-dombanya sendiri. Dan domba-dombanya saat itu dicampur menjadi satu, saudara. Dan 3 gembala ini mereka berjalan ke arah yang berbeda sambil bersuara memanggil dombanya. Dan uniknya, saudara, pada waktu sang gembala ini mengeluarkan suara masing-masing memanggil domba-dombanya, ternyata si gembala yang A dikerubuti langsung oleh domba-dombanya gembala A, saudara. Gembala yang B juga seperti itu. Domba-domba gembala B mereka ngikutin suara daripada gembala B. Berikutnya juga dengan gembala yang C, saudara. Domba-domba yang dimiliki oleh gembala C, mereka mendekat kepada gembala C. Tidak ada satu domba pun yang tertukar. Dan ternyata kita bisa pelajari, domba ini memiliki kepekaan, memiliki ketajaman telinga untuk mendengar suara daripada gembalanya. Saudara, hal ini pun perlu kita miliki dalam kehidupan ini. Kita perlu memiliki kepekaan, ketajaman untuk mendengar suara Tuhan. Dan saya katakan bahwa suara Tuhan itu tidak harus secara audible, saudara. Waktu kita berdoa lalu ada suara dari surga, "Hai anakku." Tidak selalu seperti itu. Tapi suara Tuhan bisa berbicara lewat banyak hal. Salah satunya adalah pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, membaca seorang diri, kita bersekutu dengan Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus. Disitulah Tuhan bisa berbicara, bersuara kepada setiap kita. Sehingga saudara, kita bisa tahu hal-hal yang terjadi dalam kehidupan ini seizin Tuhan atau manusia yang buat-buat. Atau banyak firman Tuhan juga, saudara, yang kita dengar. Apakah ini benar-benar dari suara Tuhan, dari kebenaran Alkitab, atau ini adalah kebenaran yang sudah dikasih bumbu oleh sang pemberita firman?
Atau bisa kita katakan itu adalah pengajaran yang keliru, pengajaran yang sesat. Nah saudara, kepekaan, ketajaman kita perlu miliki dalam kehidupan ini. Sama seperti seekor domba yang bisa tahu betul, tahu persis suara daripada gembalanya. Bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki ketajaman dan kepekaan untuk mendengar suara Tuhan, saudara? Kita perlu sadari bahwa Yesus, yaitu gembala kita yang baik, Dia telah mendekatkan dirinya kepada kita, saudara, kepada manusia. Lewat kelahirannya, saudara, dalam dunia ini, itu menunjukkan bahwa Yesus mau dekat dengan kita. Bahkan Dia memberitakan firman Tuhan. Dia memberikan kita makanan secara rohani, supaya roh kita ini bisa hidup terpelihara dengan sempurna, saudara. Nah saudara, bagaimana caranya sang domba secara fisik itu dia bisa dekat dengan gembalanya? Ternyata yang gembalanya lakukan adalah pada waktu gembala itu memberi makan sang domba, dia itu memberi makan secara langsung lewat tangan daripada gembala itu. Dia sodorkan makanan ke mulut daripada domba itu sambil mengeluarkan suara atau sambil dombanya ini diajak bicara, saudara. Sehingga pada waktu domba itu makan, secara tidak langsung dia mendengar suara daripada gembala tersebut. Dan hal itu dilakukan oleh sang gembala berulang-ulang sehingga menjadi terekam dalam telinga dan pikiran daripada sang domba. Dan itu yang membuat domba bisa mengenali suara daripada gembalanya. Sehingga pada waktu ada orang lain atau gembala lain memanggil dia, dia tidak akan nurut, dia tidak akan mau ikut. Karena dia sudah tahu hanya ada satu gembala dalam hidupnya, saudara. Nah, karakter seperti ini pun harus kita miliki, saudara. Yesus telah mendekatkan dirinya kepada kita, memberikan kita makanan secara rohani. Bukan hanya jasmani, saudara. Bukan hanya berbau tentang berkat, tapi ini berbicara tentang makanan rohani, firman Tuhan itu sendiri yang sudah membuat setiap kita menjadi hidup. Kita harus merespon akan hal itu, saudara. Kalau Tuhan sudah mau dekat dengan kita, maka kita pun harus berusaha untuk bisa dekat dengan Tuhan. Pada waktu kita dekat dengan Tuhan, secara otomatis Tuhan akan berbicara kepada kita lewat firman-Nya, lewat pemahaman-pemahaman yang mungkin tidak pernah kita dapatkan. Tapi karena kita mau dekat kepada Tuhan, mengambil waktu setiap hari untuk kita bisa berdoa pada Tuhan, merenungkan firman-Nya, saudara, minta pada Tuhan supaya Tuhan bisa berbicara dalam kehidupan kita. Dari situ kita akan semakin dekat mendengar suara gembala kita yang agung, dan kita bisa mengenali betul. Dan kita bisa tahu dalam hidup ini bahwa ini adalah suara dari Tuhan atau ini suara bukan dari Tuhan. Lewat kedekatan akan mempertajam telinga rohani kita mendengar suara gembala kita, saudara. Karakteristik terakhir, saudara, yang dimiliki oleh seekor domba adalah bahwa hewan ini adalah hewan sosial. Jadi domba ini tidak bisa hidup sendiri. Domba ini selalu berkelompok, saudara. Pada waktu ia berjalan, di kanan kiri depan belakangnya, pasti dia selalu bersama dengan teman-temannya. Begitu pula pada waktu dia makan, saudara, di satu padang rumput, dia akan memperhatikan satu dengan yang lainnya, selalu berkelompok. Tidak pernah mengasingkan dirinya makan sendiri, saudara, di pojokan, tidak mungkin. Tapi dia akan selalu makan bersama-sama dengan temannya. Dia memperhatikan satu dengan yang lainnya. Pada waktu ada temannya yang dia lihat mungkin tidak mendapatkan rumput, tidak mendapatkan lahan, maka dia akan menggeser badannya supaya temannya itu bisa mendapatkan rumput, saudara, mendapatkan lahan. Nah, saudara, ini satu hal positif yang perlu kita miliki sebagai umat Tuhan, yang digambarkan bahwa kita adalah domba-dombanya Allah, saudara. Bahwa setiap kita hendaklah memiliki kehidupan yang bisa mengasihi orang lain dan juga bisa memperdulikan orang lain. Janganlah kita menjadi seseorang yang eksklusif, yang individualistis, yang tidak mau diganggu, yang tidak mau direpotkan,
yang hidup hanya untuk diri sendiri, pada waktu dapat berkat, berkatnya itu dimakan sendiri. Nah saudara, kita belajar dari domba ini. Ternyata domba tidak egois. Domba sangat peduli dengan teman-temannya. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita mau saudara mengasihi orang lain, mempedulikan orang lain. Dan itulah salah satu karakter yang dimiliki oleh seekor domba. Dan hendaknya saudara, setiap kita bisa belajar dari seekor domba ini. Yang Yesus katakan bahwa kita adalah domba-domba yang dikenal oleh gembala kita, yaitu Yesus Kristus. Dan biarlah setiap kita saat ini saudara mau belajar bersama-sama, supaya kita bisa memiliki karakter yang baik dalam kehidupan ini, menjadi seekor domba yang digembalakan oleh Sang Gembala Agung kita, Yesus Kristus.